Ke Bang Ayo saya dulu aja Bang Ton. Silahkan Bang tadi kondisikan. Nggak tahu Bang Ayo, saya mau tanya dulu nih sambil nunggu Hia kayaknya cari dalil dulu tuh. Iya, Ya, iya, iya, saya besar dulu. baik, terima kasih, selamat siang. Ya siap. Jadi saya dengar Bang Tuma berkata, beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang, dan yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang tidak percaya akan dihukum. Tadi diberitakan kepada semua orang, ya kan? Apakah Semua saya, makhluk, bukan semua orang. ya semua makhluk yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, ini kutipannya kenapa sampai ke situ gitu? Ya kan itu perintah Bang, itu amanat agung kan. Perintah untuk Kristen memberitakan Bible ke seluruh makhluk. Iya. Berarti termasuk kami dong. Ya kan di situ dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan jalan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah itu perintah nggak? Ya diperintahkan. Nah kalau Anda tidak jalankan dosa nggak? Dosa. Nah Gitu lah. sasaran kalian termasuk kami orang Islam ini nggak? Sebenarnya kan dibilang semua makhluk. Berarti sasaran kalian termasuk Islam kan? Termasuk. Nah makanya siapa yang mau menyembah makhluk yang keluar dari kubur Bang? Kami nggak mau. Karena itulah kami bertahan. Kami nggak Iya. menyerang. Kami bertahan dengan cara menyerang. Wah, apologet Islam dilawan. Kan gini, Pak. Mantap. mereka dan sampailah mereka ke rumah ini nenek moyang Tuhan nih, seorang perempuan sundal ya yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Di mana Kemudian tahu? ini Iya, kan di mana ayatnya tahu? ada Iya, ya, di ini kan mana tahu? ayatnya ada. Di mana Uni Jangan tahu? diganggu dulu, saya lagi baca dek, saya kan taunya dari baca, saya suka membaca. Nah, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, memang, nah ini ece-ecenya aku Rahab ya, aku pakai suara perempuan nih, nih berbohong dia nih. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tuh bohong si Rahab. Padahal orang-orang itu ada di suatu rumah. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Tuh berbohong nenek moyang Tuhan tuh. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat menyeberang, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan Elot Beriau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan, itu kami kepada Sion dan Og. Nah, lalu apa kata kitab kalian berkata tentang Rahab yang berbohong ini? Apakah dia dibun-bun sama Tuhan? Apakah dia dihabisi sama Tuhan? Tidak. Tetapi saudaraku yang terkasih, apa dalam kitab Yosua? Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, bahkan diselamatkan sama Yosua. Lalu ternyata kata orang Kristen, Tuhan gak suka orang berbohong. Kok kalian berbohong depan kami orang Kristen?
Katanya Tuhan kalian nggak suka sama orang berbohong. Nih kamu lihat nih. Bahkan Rahab itu diselamatkan gara-gara dia berbodong. Nah, kamu lihat nih, bahkan karena dia berbodong dikatakan dia beriman. Menurut Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundul itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Katanya Tuhannya nggak suka berbodong. Tahu-tahu giliran perempuan sundul berbodong menyelamatkan Bani Israel. Ternyata Tuhannya suka, malah diselamatin. Kamu kok suka berbohong sih Anwar? Itu yang Tuhan di perjanjian lama itu Yesus sih, bukan sih? Apa sih ini orang Kristen ini suka berbohong depan kita? Katanya Tuhannya nggak suka orang berbohong. Tahu-tahu. Boleh nanya. Sekarang aku boleh bertanya. Yaudah akui dulu kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang kitab kamu, biar kamu jadi anak gembala aku. Ku akuin. Memang Masya Allah anak muda. Ternyata memang anak bunda. Anak bunda. Udah jadi anak bunda aja. Saya nggak tahu 100% Alkitab. Bagus ya. Kamu Bibelmu aja nggak tahu apalagi Al-Quran. Oke, kalau gitu kamu jadi anak bunda gembala rohani seumur hidup ya. Kamu boleh di sini karena kamu sudah jadi anak bunda, aku nyanyikan kamu lagu dulu supaya kita resmi jadi anak rohani ya. Jadi aku bunda gembalamu. Tolong kamu kesini belajar terus dan bawa buku ya. Sekarang dulu sebelum kamu bertanya, bunda mau menyanyikan dulu buat kamu lagunya ya. Anak bunda, sini mari bertanya. Silakan. Pertanyaan pertama, Uni masih sehat kan? Uni masih sehat. Uni ini badannya ya walaupun 38 tahun masih bisa kasih 2 anak lagi buat laki-laki yang menikahi Uni nanti. Kenapa? Kau tengok ya. Karena aku jangan kau tanya-tanya. Aku nggak suka berondong ya. Karena aku meminum HWI ini teman-teman, maka jangan lupa order sama aku teman-teman yang suka begadang, yang suka tidurnya kurang tidur, yang suka gelantungan tiap malam ya. Silakan kalian order sama aku HWI ini. Salah satu bubuk ijo dimana kalian kalau minum ini bisa menjadi lebih sehat, badannya lebih muda ya. Aku yang sudah ada sebelum Abraham ada aja setiap hari tambah muda, masa kalian enggak? Di order sama aku ya, harganya cuma 300.000. Kalau sama aku, kalau sama orang lain sih lebih murah, tapi kan bukan dari aku. Kan lebih bagus kalau dari aku kan. Kalau dari aku kan lebih keren gitu ya kan aku bunda gembala. Ya silakan Anwar, apa yang mau kamu tanyain? Berarti Uni ini masih belum nikah? Dek, jangan nanya pribadi, Dek. Aku tahu wajah aku telah membuat kau terpaling sekarang ya. Aku tahu kecerdasanku membuat kau berpaling. Jangan, Dek. Ya, tidak baik menginginkan punya orang ya. Walaupun aku belum menikah, tapi aku sudah punya calon suami yang mungkin saja belum lahir ya. Mungkin aku ini udah lahir. Wah, waduh. Kau ternyata Anwar, jaga ucapanmu, Dinda. Sunat kau cocok jadi dulu kalau Anwar, sunat dulu. Anwar. Sunat. Enggak, udah. Sunat dia Jul. Waduh. Barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus tidak lagi berguna untuknya anakku. Nih. Aduh anak bunda. Aduh, nih aku kasih kamu data. Kamu bersunat operasi dulu ya Dinda. Kamu baca deh Galatia pasal 5. Makanya nih orang Kristen ini nggak taat sama Kristen sih. Mengecewakan kamu Anwar. Duh, tengok nih. Kamu baca ini, Dinda. Galatia pasal 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Anwar, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu anak bunda. Ya ampun anak bunda. Gimana apa udahlah nanya aja lah, makin sedih nih liatnya. Makanya deh bacalah Bible, udah nanya aja. Sebenarnya aku sunat ini tujuannya buat apa? Cari jodoh ke Uni. Gini ya, dalam Islam itu memang kami akui perempuan Islam itu lebih menggoda daripada perempuan Kristen. Bukan menggoda dari memperlihatkan ketiak dan toketnya, bukan. Tapi kami ini menggoda dari intelektualitas kami dan karakter kami yang kuat, yang bisa mengembala anak domba kayak kamu. Makanya kamu tertarik. Aku paham itu. Bukan berarti kamu birahi lihat aku ya, karena kami kan menjaga aurat nih, tutup rambutnya aja gak kelihatan. Tapi kalau banyak orang Kristen yang cewek-cewek kayak Rasmi tua, walaupun udah berusaha memperlihatkan toket
boketnya, keteknya, tetap aja muntah orang lihatnya. Itu memang beda. Itu namanya adalah karisma atau wibawa namanya. Tapi ya nggak apa-apa, kami maklum lah itu. Ya Darni, coba rambutnya udah gentayangan itu kemana-mana. Berapa lama menjanda tuh? Nggak ada yang lamar dia. Aku, pendeta kalian si Taipudin aja, bibirnya bergetar-getar lihat aku. Sayang, sinilah kirim ke rekening Abi, kirim uang untuk pisah ke Amerika, nyari botol kita di Amerika bareng-bareng. Aduh, memang saya aku ya, walaupun Mikana tiru-tiru kami pakai jilbab, walaupun poninya dikeluarin, tetap aja udah pakai bulu mata anti badai. Nggak ada yang terang-terangan ngelamar dia. Walaupun si Lina Wijaya coba-coba pakai jilbab kayak kami, tetap aja kebopengan mukanya nggak tertutupi. Memang kami akui perempuan Islam ini memang sangat menggoda karena berkarakter kuat. Aku yakin aku itu. Makanya banyak oten yang tergila-gila sama aku, walaupun mereka itu tahu kalau aku nggak mungkin mau sama mereka, ya kan? Gimana? Udah nanya aja, anak muda nanya aja. Pertanyaanku gini nih. Gantilah kacamata biar keren sedikit. Gimana? Tuhan kalian ini siapa sebenarnya, Un? Oh, mempertanyakan Tuhan saya dia. Baik, Iya. saya menjawab dulu ya. Ini model Bunda Gembala, kamu diam dulu ya, jawab. Ya, diam. Tutup mic. Jawabnya singkat-singkat aja, Un. Soalnya mau kerja nih, biar saya tahu juga. Udah diajarin ngatur pula. Bukan donatur ngatur, minimal transfer dulu uang buat makan selama sebulan, baru ngatur-ngatur. Setidaknya saya paham lah siapanya Tuhan pun ini, makanya jam 2 mau kerja sebentar Pertanyaanmu tuh kan gini, siapa Tuhannya umat Islam? Jelas Allah. Nah, kalau kamu siapa Tuhannya? Enggak, saya bertanya dulu sini. Jangan Saya bawa- jawab Allah. Hmm. Nah, kalau kamu Tuhannya siapa? Jelas Tuhan Yesus. Nah, berarti yang di dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan. Saya di sini dulu bertanya. Tuh kan, Nggak usah. kalau kami itu jawaban kami tidak menimbulkan pertanyaan lagi tentang pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu ini? Allah. Selesai. Tidak Iya, ada iya. lagi pertentangan. Kalau Iya. kalian, siapa Tuhannya? Yesus. Perjanjian lama Yesus bukan? Oh, jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah. Jadi marilah kita Allah kan. itu kalian. Ya, Oh jelas, Allah. Ya, udah. Nabi Muhammad ini sebagai nabi kan? Nabi dan Allah. Rasul. Betul. Sebagai utusan Allah. Hmm. Ada pertanyaan, Allah kalian pernah menampakkan diri enggak? Pernah nampak tidak? Baik. Allah Kenapa- Subhanahu wa kenapa kalian jangan kenapa enggak, dulu. enggak. Satu tadi Enggak, pertanyaan iya, saya jawab iya. dulu. Iya, ini Baik. lanjutannya. Ini kenapa dia jadi oten teman-teman? Karena Iya, ini ini kelakuannya. lanjutannya nih, dengar. Kenapa lanjutannya? kalian nekat menyembah yang tidak terlihat, sedangkan Oke. utusannya saja Nabi Muhammad Rasul gak pernah melihat sosok Allah. Entah lebih baik kalian contohnya, entah kalau gak ada dalam Al-Quran atau ada nanti ya, siapa tahu juga, setahuku gak ada dalam Al-Quran atau hadis Allah itu menampakkan diri kepada siapapun. Kayak berbicara gitu, berbicara ngeri ya, berbicara terus Nabi Muhammad menyampaikan kepada para umatnya. Oke, dijawab nih. Oke, saya jawab ya. Tunggu, akun aku kena ban. Bentar. Satu, naik lagi aku. Ini ban kedua kali, nanti kita rungkat teman-teman ya, supaya akun kita aman damai ya. Oke. Sabar kamu ya, saya nggak dengar suara kalian, suara kamu. Diam dulu. Mana nih Uniripa? Nah, jadi begini ya. Oh, sorry, ada dua double. Pertanyaan kamu, kenapa kami nekat menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat? Betul ya? Nah, sebenarnya kami itu bukan nekat. Kami itu ngikutin ajaran Yesus juga. Soalnya ternyata kata Yesus, Berarti Tuhan itu... enggak. Jangan diganggu Bunda Gembala. Bunda Gembala lagi menjelaskan. Dalam Berarti kitab kalian 1 Timotius, percaya kepada jangan kitab menggang. Oh iya, kami percaya sama Yesus bukan kepada kitabmu. 1 Timotius ini- pasal 6 ini yang diam kitab. dulu. Aduh, saya nggak suka nih kalau lagi ngajar ini ganggu-ganggu nih. Kalian tuh udah nggak ngerti apa-apa, ngeyel lagi, makanya kalian tetap jadi Kristen. Lihat di sini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Berarti memang menurut pengajaran Tuhan kamu yang bernama Yesus itu tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Keluaran tidak ada yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Jadi kami ini agama Samawi ini tidak sama dengan agama pagan yang Tuhannya terlihat, Tuhannya dipatungkan, Tuhannya dibikinkan gambarnya, fotonya. Nah, saya dan Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kamu Tuhannya Yesus, nggak apa-apa. Saya gini ya, saya ini orang Islam. Di Islam itu kami bersikap adil. Tidak masalah engkau menyembah kepada nabi kami, karena Tuhanmu itu Tuhannya adalah Tuhan kami. Aku sama Yesus tuh selevel. Kamu di bawahnya Yesus karena kamu menyembah Yesus. Nggak apa-apa, itu urusanmu. Nah, jadi kalau kamu panggil Yesus Bapa, kamu panggil aku Tante. Karena aku saudaraan sama Yesus. Tuhan kami bareng sama. Nggak sama-sama nggak kelihatan. Sama-sama Allah Tuhan kami. Berarti Bahkan yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Gitu. Jangan berarti kamu cuma bertanya aja. Kamu ngerti apa-apa kok. Uni percaya Jangan banyak berarti. Uni percaya Alkitab berarti. Saya nggak percaya kitab kamu. Itu Kitab bawa kamu bukan Alkitab tadi. Alkitab. Itu Itu tadi bukan bawa Bible. Alkitab. Untuk tap-tap layarnya dikencangkan dan di-share-share agar komal kita kuat. Terima kasih. Jazakumullah. Dilanjut. Turun. Iya, tadi kan kita bahas di Al-Qur'annya Al-Baqarah ayat 33 sampai 34 gitu ya. Ya, ada di bawahnya di situ tertulis ya kan, biar saya baca ya. Kafir dalam hal ini bukan berarti tidak menyembah Allah. Iblis tetap menyembah Allah, mereka menjadi kafir karena dia adalah makhluk yang menurut hatinya dan tidak melaksanakan perintah Allah. Orang muslim yang tidak melaksanakan perintahnya bisa jadi mereka adalah kafir. Jadi sama kayak di Kristen juga, di Alkitab begitu. Aduh. Anda baca di ayat mana itu, Bang? Itu Al-Baqarah ayat 34 itu merujuk kepada iblis tuh yang dikatakan kafir itu, Bang, bukan umat Islam. Gimana sih? Yang kita maksud ya di Alkitab kan begitu juga, sama. Enggak, Bang. Kalau yang di Bible itu yang dimaksud kafir di sana itu orang bodoh. Raka dalam bahasa Yunaninya raka. Bukan kafir di situ. Kan yang tidak mengikuti ajaran Allah atau yang tidak mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri, itu dianggap kafir gitu loh. Lah kalau Anda mengikuti ajaran Tuhan, Anda nggak mungkin Kristen. Siapa Tuhan mana? Tuhan mana yang mengajarkan manusia kemudian menerima tumbal manusia itu sebagai penebus dosa? Iya, nggak ada itu, Bang. Kalau itu lagi pertanyaan Juma, kurasa itu salah Anda. Kenapa? Keyakinan saya dengan keyakinan saudara memang berbeda. Tetapi dalam keyakinan kami sebagai Kristen membuahkan hasil dengan kebenaran, dengan yang baik. Apa hasilnya? Apa yang baik? Ya, buktinya kalau kita melihat dari sisi apa? pelajaran yang sudah kita ikuti sebagai Kristen, ya termasuk di dunia lebih banyak Kristen daripada Muslim, kan gitu. Ya kan, berarti kan iblisnya kan memang baik. sudah bersumpah. Iblis Kan bersumpah, aku hasilnya, akan ajarannya kan menyesatkan. baik, kan gitu, bukan menyesatkan. Apa yang baik dari Kristen? Satu aja. Apa yang baik dari Kristen? Yang baik di dalam Kristen adalah kasihilah sesama manusia sama mengasihi diri sendiri, gitu kan? Di mana di situ di Al-Quran seperti itu? Ya Allah ya Karim, itu berlaku kasihilah setelah mereka puas menjara, merampas bangsa lain. Itulah kan Bang Juma ini. Maunya harus narasi yang baik lah. Jangan saudara, kapan kita lihat Kristen itu menyebar dengan kasih? Kapan itu? Coba. Dari Israel diajarkan oleh Paulus pembantaian, pindah ke Roma. Di Roma kerajaan Katolik Romawi melakukan apa? Penekanan.
terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Mereka wajib kemudian menjadi Katolik. Iya kan, Habis itu pindah ke Belanda. Belanda ke Indonesia gimana? iya terserah saudara lah kalau memang Lah itu. kok terserah saya gimana? Ya, kalau percaya atau tidak itu kan urusan saudara, karena iman saudara juga bukan iman saya. Bukan masalah Terserah percaya saya, tidak iman percaya, saya itu bagaimana di bukti. dalam Kristen itu saya mengikutinya. Buahnya itu bagaimana? Ya Apa buktinya buahnya? membuahkan hasilnya. Apa Ya. hasilnya? Tidak ada itu istilah Kristen itu cepat bertindak. Pernah Anda di mana Di mana? Ini Kristen yang mana yang Anda maksud ini? tindakannya tidak baik. Yang Anda maksud ini adalah Kristen yang hidup 6% di tengah-tengah masyarakat Muslim yang 86%. Itu kan yang Anda maksud. Iya. Lucu ente. Berani Kalau kalian kamu berani lihat- kalian menjalankan ajaran kitab kalian di tengah-tengah 86%. Ya jadi perkedel lah. Maka kalian itu santun, sopan, kelihatan baik. Coba di mayoritas kalian, alamak, sudahlah. Iya, kan dari buahnya kita lihat cuma. Ya, Betul, dari buahnya. Berapa Makanya banyak di seluruh dunia umat itu yang mengikuti Kristen, dan berapa banyak penjajahan, umat Muslim itu. penjajahan di atas muka bumi. Dari Penjajahan tindakan di itu atas yang muka harus kita bumi. tahu. Gitunya. Penjajahan di atas muka bumi ini dipelopori oleh siapa? Ini cuma kalau memang ajaranmu yang udahlah. bagus, tentu saya murtad mengikuti kamu. Loh, Kalau tidak itu bisa. ajaranmu yang bagus, Bukan saya ikuti begitu. kamu. Iya. Bukan begitu poinnya. Kenapa? Masa Itu yang baik. Tapi ini kamu mengajarkan di TikTok Alkitab ya selalu menyesatkan. Ya itu salahmu. Coba lah, kalau salahnya mengajarkan kenapa Al-Quran pendetamu yang tidak baik. mengajarkan kau baik? Bukan, coba ajarkan Al-Quran itu di mana setiap kena Bang Zuma. itu pasti orang banyak Kena ikut. Bang Zuma. Abang-abang agak pelan abang. Kena Bang Zuma. Gerunda kena. Diam dulu. Satu-satu Bang ngomong. Ya, satu-satu. Kawan-kawan dikencangkan tap-tap layarnya ya. Tolong. Ini komalnya biar Yang di kuat. bawah pun nggak usah main tombak-tombak. Allah, Ini jangan kan ditombak lagi lain deh. diskusi. Tombak. Kenapa Diskusi ditombak? sehat. Ya, saudara Anda lah itu. Jadi gini ya Bang Hiang. Ada lawan Ketika di umat sini, Islam ada itu cuma. Ya tunggu, membawakan habis ini naik lagi. Bible, Tunggu. membawakan Bible Ya, di ada lawan kursinya, perdiskusian bentar ya. ini, Oh, Ya, kita tunggu, tidak pernah tunggu. menafsirkan, kita itu selalu membacakan loh. Kan gitu. Nah, justru kalian itu dari yang tertulis kalian tafsirkan. Tadi Kalian kita selalu lagi ada mengatakan, kerjaanku nih. Lagi ada kerjaanku ya. Lain kali kita jumpa ya. Oke. Takut lari Lagi kabur. Aduh, buka. Tommy, Oh, jangan. jemput anak-anak ini udah jam 1. Jam 1 dah ya. Kabur. Jemput anak-anak dulu ya. Kabur Oke. bilang aja ya kabur. udah. Iya, Jangan bukan kabur, Ya, kabur, udah. saudara. jangan kabur dulu. Tuh. Coba kalian atur waktu biar kami main sama si Juma. Kalau bisa kalian atur waktu, kami jumpa. main gimana? Berdebat Mau main? berdua. Bukan, kasihan saya gini, Tiap kasihan Iya, Bang Zuma kalau ya, harus terima kasih ya mengalami yang saudaraku. macam-macam Tuhan begini. Yesus memberkati ya. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Oten ini harusnya bisa menurunkan 2 level Ah, percaya dirinya, itu harus diturunkan itu. ya. Ketinggian itu. Percaya Tunggu dirinya. dulu. Jai, di bawah Jai. Belum ada Gurunda, belum. Tunggu dulu. Mana? Oh, ini sudah Jawab ada. tentang masalah Oke, kafir siap. biar penonton juga dapat edukasi, boleh? Oke, boleh. Ini ada Gurunda. Siap. Silakan Ustaz. Ya, silakan, Oh, silakan. ada, Bang. Enggak, silakan. Saya Izin di follow akun Gurunda ya. Ini nampaknya akun Gurunda yang kesekian juga. Yang belum follow silahkan di follow akun narasumber yang ada di atas semuanya dan dibantu tap ulang. Silahkan. Terima kasih. Oke. Ya, puncaknya dalam surah Al-Maidah ayat 44 di situ. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah faulaika humul kafirun. Kafir ini mencakup segalanya. Ya. Akan tetapi dalam Islam itu ada namanya kaidah usul fikih yang harus kita pahami. Nah, kaidah usul fikih inilah yang membagi-bagikan mana yang dikatakan kafir, mana namanya fasik, mana munafik. Satu contoh sholat. Ya, orang yang Islam akan tetapi tidak sholat, ya itu tidak dikatakan kafir ketika kemudian dia mengakui bahwasanya sholat itu adalah perintah. Makanya kaidah usul fikihnya di situ dikatakan iza fa'ala zalika fahuwa bi kufrin
Walaysa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Akan tetapi tidak sekufur orang yang kafir kepada Allah dan yaumil akhir. Makanya dihukumi fasik, gugur dari ketaatan. Gitu. Ya. Bagaimana dikatakan kafir ketika dia mengingkari perintah itu dan menolak perintah itu, baru dikatakan kafir. Ketika dia meyakini Islam, kebenaran Islam itu, lalu kemudian dia mengaku perintah sholat itu ada, maka dikatakan fasik, gugur dari ketaatan. Ada namanya kaidah usul fikih dalam yang menyimpulkan sesuatu. Tidak semerta-merta ketika orang meninggalkan salah satu hukum dikatakan kafir. Kita kembali ya kepada kaidah-kaidah usul fikih yang diajarkan oleh para ulama. Begitu, teman-teman. Masya Allah. Kemana yang tadi? Tidur, turun dia tadi yang tadi. Ayo silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik ya ketik 3 lah, ya ketik 3. Kan kalian kan Tritunggal, jadi 3 ketiknya. Aku kemarin makan yang mau naik ketik 3 ya. Kemarin aku makan donat setengah lusin Bang Ton, tapi ternyata isinya cuma 2 Bang Ton. Kan setengah lusin 6. Nah, setengah lusin kan 6, 1, 2, 3, 1. Berarti baru makan 2 aku Bang Ton. Yang rumit Tunggu dulu. Yang ketik 3 dinaikkan tuh, barusan tuh ada tuh. Ya, siapa yang ketik 3? Tunggu dulu. Iya, saya Bang Ton, Bang, betul. Karena adalah Islam itu Bang Ton, Bang Jay. Semuanya ada kaidah sama dengan misalkan tentang masalah ibadah. Kaidah usul fikihnya kan al-aslu fil ibadati haramun illa ma ja'a dalil. Pokok dasar daripada peribadatan itu haram, nggak boleh. Kecuali ada perintahnya. Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Kenapa puasa? Ada perintahnya. Jadi semuanya ada kaidahnya dan mudah kita jelaskan insya Allah. Gitu teman-teman. Akunnya di private Bang Ton, saya nggak bisa jambak dia. Bisa jambak nggak Bang Ton? Enggak, barangkali dia udah ada permintaan naik, yang bisa terima kan host aja itu yang. Belum ada. Silahkan multi Bang, yang 3. Silakan yang mau naik ketik 3, diberikan kesempatan untuk bertanya. Tuh, nggak mau ditanya juga nggak apa-apa nih di sini. Nanya aja deh kalian tuh. Kok belum apa-apa sudah kabur. Nggak pakai anti, nggak pakai anti. Penonton nih sudah nggak pakai ini Bang Jay kayaknya. Tapi yang ini enggak, yang tadi pakai. Penonton kita nih ya giliran diminta ketik 3 malah ngetiknya 9. Apalah. Tolong. Ya, selamat. Loh, belum bisa. Nah ini 3. Kak Gemini, silahkan Kak Gemini, multi Kak Gemini. Kak Edi, silahkan multi. Banyak kok sebenarnya. Silahkan multi. Pak Edi itu Pak Edi. Aduh Bang, Pak Edi ya Pak Edi. Pak Edi malah. Ya, silahkan Pak Edi multi. Saya nggak bisa jambak, nggak kelihatan. Ini ketik 3 tapi namanya Bunda Fadil pakai hijab. Aduh, yang ketik 3 ini yang Kristen teman-teman. Yang ketik 3 itu yang Kristen. David. Ya, minta permintaan ya. Malah ketiknya 7, 10 ya kan. Lihat tuh kerjaan kalian tuh. Apa Ton? Keko. Halo Bang David. Halo David. Halo. Iya. Aduh lemes sekali kayaknya bangun tidur nih. Ya silakan Bang David. Pagi Kristen ya? Iya. Baik. Ya silakan apa yang mau dibahas, yang mau segala ditanyakan. kuasa telah kuberikan kepadamu Bang Ton. Ini sudah bersahadat ini. Oh bukan ini Bang Suma. beda gurunya. Suaranya beda. Lanjut dulu, saya makan siap. Udah sahadat Siap, ini, siap, tapi dia ece-ece. Lanjut. Iya kalau yang itu saya hafal suaranya beda ini. Beda ini David yang beda nih. Silakan Bang David apa yang mau ditanya? Nabi palsu ini. Yang mana Nabi palsu? Ini tema dulu belum ku ganti, tapi nggak apa-apa, memang sesuai kok.
Ya silakan Bang David. Apa Yang mau ditanya? ada Ya. perbedaan kafir dengan kufur itu apa? Perbedaan kafir dan kufur sama aja, gak ada bedanya. Oh, berarti orang Islam meninggalkan sholat juga kafir ya? Tadi kan udah dijelasin tuh sama Ustadz Felix tuh. Masa nggak Iya, ngedengerin? ya sama aja gitu. Orang Islamnya juga di dalam Islamnya juga disebut kafir kan? Kafir itu kan artinya menutup diri, orang-orang yang menutup diri daripada kebenaran Allah. Udah itu. Iya. Jadi kafir itu beda dengan kafir yang ada di dalam Bible. Kalau dalam Bible kafir itu kan dari maknanya itu kan BODOH itu kan. Raka itu kan ya TOLOL gitu kan. Oh, berarti dibuat sendiri. Aduh, ada anak kecil. Iya, Kristen selalu buat definisi sendiri, Bang. Makanya kalau baca itu contoh itu kan ada di ini Matius 5 nomor 22 tuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuh, nah kata kafir di sini kalau kita ambil dari terjemahan lain tuh banyak tuh. Ada yang mengatakan kafir itu terjemahan lainnya dikatakan apa itu? Kamu TOLOL. Tuh, atau kalau dalam original teksnya itu raka. Oke. Izin saya jelaskan sedikit ya Bang Mikail. Untung mumpung Bang Gurunda belum ini. Ya oke. Iya, dalam kategori kufur itu ada namanya kufriduna kufurun. Kekufuran yang tidak membuat orang keluar dari Islam. Seperti sholat tadi. Orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini bahwa itu adalah perintah, maka tidak dikatakan kafir. Ya, kapan dikatakan kafir? Itu tadi menutup diri, menolak dan mengingkari. Kenapa Bani Israel ketika diutus Nabi Musa dikatakan kafir? Dalilnya ada dalam surah Al-Imran ayat 123. Alam tara ilal ladina utul kitaba mil kitab dan ila kitab la liyahkum summa yatawalla fariqum minhum wa minhum mu'ridun. Ketika diturunkan Taurat kepada Musa, diberikan kepada bangsa Israel, lalu mereka menolak dan mengingkari, ini dikatakan kafir. Siapa yang menolak dan mengingkari itu dikatakan kafir. Makanya ketika diutus Nabi Muhammad SAW, di situ dikatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil umma Yahudi wan Nasara. Ya, dan barang siapa yang diutus kepadanya, baik itu Yahudi dan Nasrani, karena yang ada pada saat itu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy, siapa yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam atau kafir. Nah, menutup diri. Sholat tadi ketika ada orang Islam, dia bersyahadat la ilaha illallah tapi meninggalkan sholat, tapi masih yakin bahwasanya itu perintah, maka dikatakan kufri duna kufrun. Tadi ada kaidah usul fikihnya. Walaisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir, kekufuran yang tidak membuat dia kafir, akan tetapi jatuh fasik, gugur dari ketaatan gitu. Jelas sekali kan? Halo Pak, saya mau bertanya sedikit Pak. Boleh? Ya, sabar dulu, Bang Valen ini apa nih? Kristen? Kristen Pak. Siap. Apa yang mau ditanyakan? Tapi Saya mau udah jelas bertanya tadi. Al-Baqarah 65, coba Pak. Apa yang dipertanyakan? Coba dibaca. Ya itu kan, ya coba Paknya buka itu di Al-Baqarah 65 kalau nggak salah. Yang bilang kalau jemaahnya nggak beribadah akan menjadi keragu. Coba lihat. Itu orang Yahudi. Gimana sih? Orang Islam juga meyakinkan hari Sabat itu ada di zamannya Yahudi. Nabi-nabi sebelumnya gimana sih? Kok bisa orang Islam? Gimana sih ini bacanya nih? Bisa nyambung. Makanya begini. Yang saya tanya. Makanya begini. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar Yang saya tanya gini. Valen, dengar. Nah, makanya orang Islam itu ketika ada namanya peristiwa tentang ada terjadinya orang Yahudi, misalnya tentang puasa putih, itu istilahnya contohnya di 11-12, maka orang Islam itu mute dulu Dabling. Nah, makanya orang Islam itu berpuasa putih itu 12-13, 11-12-13 dilewati satu hari untuk menghargai nabi-nabi di sana, begitu peristiwanya. Oh, tapi kan di sini tertulis dia bilang kalau yang tidak ibadah akan dikutuk jadi keragan. Coba gitu. saya bacakan ya, ini saya bacakan. Mana? Coba baca.
Ya, terjemahannya ya, saya bacakan ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Ya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Lah ini Sabat ini siapa yang menjalankan Sabat ini? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? Hah? Yang menjalankan Sabat, yang dapat perintah Sabat itu siapa? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? Ya yang ada di Alkitabnya kan di Al-Quran itu Pak. Makanya saya tanya. Kan tertulisnya di Al-Quran. Pertanyaannya, kan kau kan tidak paham membaca Al-Quran. Fokus. Kau kan tidak paham Al-Quran. Makanya di sini akan ada tertulis ya kan. Di sini apa? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, saya tanya samamu, yang melaksanakan Sabat ini siapa? Kami Islam atau umat Yahudi atau kalian Kristen? Coba kita lihat. Pingsan langsung. Makanya di kalimat ini, wa id qala Musa liqaumihi innallaha burukum beri jawab bro. Beri kasih tahu. Pasti saya akan jawab itu gitu loh. Iya bro, ini beri kasih tahu. Itu sedang diterangkan tentang wa id qala Musa liqaumihi innallaha ayamurukum antadbahu baqarah qalu atatakhiduna huzwa qala a'udzubillah in akuna minal jahilin. Orang-orang jahil zaman Musa, ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya Allah, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ini untuk apa? Untuk orang-orang kaum Nabi Musa. Gimana sih kamu? Udah terjawab ya? Kaum Nabi Musa apa? Al-Quran sedang menceritakan tentang Bani Israel, orang Yahudi. Masa dibilangnya orang Islam? Gak ada orang Islam diperintah hari Sabat. Iya, kalau kalian diperintahnya hari Sabat malah hari Minggu itu. Tetap melawan ya. Tetap melawan ya. Sehingga percaya itu. Kalau di kami kan pasti di Alkitab kami tertulis. Ya udah, di Alkitabmu diperintah hari Sabat nggak? Iya. Iya Pak Man. Pertanyaannya kalian melaksanakan hari Sabat atau enggak? Enggak. Enggak. Ya inilah makanya Al-Quran mengatakan apa? Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Makanya Kristen kayak apa? Kayak kera tuh. Jangan bilang kera Bang. Lah kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Jangan Bang Ton, jangan bilang kera, bilang aja Kami ini manusia Pak. Baik, kalau kalian manusia, perintah dalam Bible kalian mengatakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya toh? Nah kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Ya jangan dibilang kau kera gitu loh Bang. Lah orang itu tertulis dalam Al-Quran demikian kok. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Siapa? Kalian Kristen kan? Diperintahnya Sabat, ibadahnya malam Minggu tuh. Kera kalian. Di Alkitabmu yang tertulis itu. Ini contoh biar ku kasih tahu palen-palen. Nah, di sini sabda Nabi Muhammad. Qadama Rasulullah SAW. Nah, artinya aku baca. Rasulullah SAW hadir kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi. Sebentar beri jawab. Tadi malam juga itu juga yang saya tanya sama pendek Sebentar, Bapak. iya. Ini contohnya. Ya. Astaga, mute dulu dong. Tidak ada yang bertanya tapi nggak mau terima jawaban, bukan salah kami, ya. Yang salah itu otakmu. Enggak, bentar biar dikasih tahu ya. Rasulullah SAW hadir kota Madinah, kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasa tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami lebih utama dengan boleh naik, Nabi yang Musa Kristen boleh naik. dengan kalian. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura juga, tapi dilebihkan. Gitu. Izin ya, ini mungkin ada yang mau ini, ada kawan Kristen kita, sepertinya Bapak Pendeta barusan minta naik. Tunggu bentar.
Bang David Bapak monitor kok nggak? gantian Jangan, ya. jangan, Kan jangan. aku udah Bang, dari Bang, tadi. Saya turun aja. Jangan, Bang David tugasnya bertanya di sini. Iya, Kok aja Bang gantian David nanti bertanya. naik lagi nanti ya, gantian. Oh, Ya. nanti naik lagi atau gantian. Yo, Oke, saya naikkan dulu Assalamualaikum Bapak Pendeta ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, jangan. Saya Malah tuh. saya turunkan. Malah turun Bang Ton. Ya, tunggu deh ya Bapak Pendeta, silahkan. Nah, ini dia. Ya, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Oh, di mana itu? Selamat sore. Loh, Waduh. silakan multi lagi. Yang Kak David saya izin mute dulu ya. Gurunda sudah monitor? Lagi maem Gurunda. Wah, ini banyak kali yang minta naik. Silakan naik lagi Bapak. Siapa tadi? Wah, ini banyak sekali teman-teman Kristen yang minta naik. Selamat sore Kakak Christian. Selamat sore. Ya, dari Kristen Bang ya? Iya. Dari Denam apa Bang? Kalau boleh tempe? Kristen. Oke, baik, siap. Mau berdiskusi dengan baik Bang ya, gantian Bang ya? Ya silakan aja. Baik, baik. Ada teman Kristen juga di sini atau? Ada 2 orang ini di bawah. Siapa? Ya, silakan. Ini ada Bang David sama Bang Valen ini. Ya, yang penting orang Kristen sejati ya. Betul, bukan betul. diserupakan. Yang penting bukan diserupakan. Beda kalau diserupakan beda nanti konteksnya. Enggak sempat kami, Pak. Ustadz Felix monitor? Iya, monitor. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada guru-guru kami ataupun kepada Abang mau bertanya, silakan. Enggak, saya tertarik dengan yang ditulis Tema. itu. Oh, betul, siap. Wah, memang saya suka Maksudnya itu menarik tema framing atau tema ada ayatnya? Pasti. Pasti ada ayat. Maksudnya ada ayat tertulis seperti itu atau hanya framing saja? Saya ingin tahu dulu. Kami umat muslim pasti menggunakan dalil dan data, pasti. Enggak, Ya, Gurunda ada sudah nyimak, ayat silakan. spesifik tertulis seperti itu atau hanya framing? Ya, silakan. Ada tertulis Bang Juma. Iya, di mana Bang? Matius 24 nomor 23. Bertulis Paulus nabi palsu kata Yesus. Itu bertulis begitu Bang? Di atas itu fulus itu. Iya. Dengar. Jadi Matius 24 ayat berapa? Ayat 5 itu Paulus nabi palsu kata Yesus. Bunyinya begitu Bang? Dengarkan, makanya pakai otak. Enggak, saya Kalau tanya diskusi itu pakai bunyinya otak. atau framing itu dulu. Jawab Pakai saja Bang. otak. Kalau diskusi itu pakai otak. Anda juga pakai otak Jadi kalau kasih tema. waspadalah kata Yesus kepada Anda harus muridnya pakai Yahudi. pakai Diam otak dulu, dulu, diam. Bang. Kalau bukan Kalau tema, tidak bisa diam, Satu-satu, kamu ke Bang. toilet sana, isap isi sapi tank. Kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat. Apa tanda-tanda penyesat itu? Kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Nah, tanpa disebut juga, udah ketahuan. Kalau tidak ada otak, jangan lihat di... Iya Paulus, tapi itu di atas itu dituliskan fulus, bukan Paulus. Nggak nyampe itu. Hurufnya nggak bisa, nggak muat. Hurufnya nggak ini. Dia bilang nih, jangan. Orang Itu, belum saudara. ngomong sudah kamu terima. Orang belum ngomong udah terima. Ya gimana? Lalu Yesus Menyampaikan mengatakan, udah bilang kamu turun aja. Ya gimana sih? camkanlah. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Nah, itulah.
Sederhana kan? Tanpa disebut nama juga udah ketahuan. Tinggal Memang dibahas ada aja pun. kandidat lain ya, Ki ya? Nggak ada. Kalau di Pulau Patmos itu kita nggak tahu Pulau Patmos itu padang gurun atau bukan. Tapi yang pasti Yesus mengatakan mereka artinya banyak. Bukan cuma satu. Bukan. Di Pulau Patmos lain lagi. Patmos bukan padang gurun. Belum lagi Ananias. Ananias juga ngaku bertemu Yesus. Markus juga mengaku melihat Yesus dalam rupa lain. Banyak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Aku sih yes, karena nggak ada kandidat. Ada lain. Mereka, iya. Mereka ketemu, oke. Dan mereka yang dimaksud di situ kan tertulis semua di dalam Bible. Artinya bukan kita cocokologi kan? Bukan. Nggak ada kandidat lain, nggak ada. Nggak ada. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Mereka akan memakai namaku. Nah sekarang orang banyak yang memakai nama Yesus di luar Yahudi siapa? Kristen. Jelas itu nggak ada kelompok lain di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak. Seangkatan ya, Ki ya? Iya. Seangkatan dengan Yang parah itu di dalam Yohanes itu tadi. Ketika Yesus berkata, penguasa dunia datangnya sekarang. Penguasa dunia dilempar keluar. Bang Bima, kalau misalnya di hari ini nih, kalau ketemu Yesus itu apa iblis yang menjelma gitu? Yesus kalau datang kiamat, Bung. Kalau misalnya menampakkan gitu, apa? Nggak bisa. Kalau menampakkan diri itu berarti yang palsu. Kalau yang asli datang kiamat, makanya yang datang kepada Paulus itu bukan asli. Ingat, ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Nah, tanda kedatangannya apa? Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Sudah terjadi nggak tanda itu? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Terjadi nggak itu pada zaman Paulus? Enggak, berarti itu bukan Paulus, bukan Yesus. Sederhana kok itu. Tapi yang mendapatkan peringatan Yahudi, bukan kalian. Kalian ini tidak hadir di situ. Kalian adalah korban orang banyak yang disesatkan, orang yang mengaku bertemu Yesus. Begitu. Saudara David. Ya. Andai saja Anda yang mendapatkan kemudian nasihat dari Yesus. David, iya paman, waspadalah Fit kepada penyesat yang datang kepadamu Fit, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Fit. Jadi kalau ada orang mengaku Fit bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia alias sel atau penjara, jangan kau percaya ya Fit. Iya paman. Nah, Yesus pergi. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba ada orang datang kepadamu, Fit. David, ya paman. Ya. Sini loh. Aku ketemu dengan Kristus di padang gurun loh. Saudara David mengingat nasihat Yesus, percaya atau tidak percaya kepada pengakuan orang itu? Tidak percaya. Nah, kamu waras berarti. Waras. Waras.
Saya kira Orang itu mengatakan, iya, orang itu mengatakan, tapi aku lihat loh, aku lihat dia dan dia memberikan kekuatan kepadaku. Aku bisa bermujizat, aku juga bisa bangkit orang mati. Gimana dong David? Nah, apa yang kau katakan? Percaya nggak? Nggak percaya tetap kan. Waras memang David ini. Waras memang. Keren. Mantap. Waras. Mantap. Memang waras. Kenapa Anda tidak percaya kepada kesaksian orang yang datang mengaku rasul, ketemu dengan Kristus? Apa alasan Anda? Karena sudah diperingatkan. Jangan. Berarti Anda lebih percaya kepada Yesus. Apa kata Tuhan dalam Yohanes 3 nomor 16? Katanya nih, kata Bapa yang dalam situ. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya sama Yesus, jangan kau percaya. Betul? Nah, sekarang kalau David lagi pergi mancing, tiba-tiba mancing mau maghrib, muncul ada bayangan pakai jubah putih panjang, rambutnya panjang, kemudian dia pakai kursi roda, melayang dari udara. Kursi rodanya itu terbuat dari api. Lantas mengatakan kepada David, David, ya paman, aku Yesus lu. Kamu percaya nggak? Enggak. Kenapa? Ya kan karena itu rasul. Mau diangkat jadi rasul lu, Fit. Mantap. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kau tahu itu palsu? Kenapa? Yang Mana tahu pertanyaannya asli? gimana tadi? Dia datang pakai jubah putih, mengkilap dia kan, bercahaya, gondrong dia, terus turun dari awan-awan, turun dari awan-awan. David, akulah Yesus sang juru selamat, ikutlah aku. Kau percaya nggak? Kan kalau nggak ada tanda-tandanya mah bukan, Bang. Bukan siapa? Bukannya Yesus asli. Wah, keren kali ini. Kapan mau sunat? Aku transfer biayanya kapan? Serius? Ya, kapan mau maksudnya, sunat? Ya simple aja lah gitu. Pikirnya simple aja gitu. Masa kalau sudah dibilangin jangan percaya, masa harus percaya? Itu aja sih. Ini orang waras ini. Gak usah terbelit-belit gitu. Udah pusing. Benar sekali. Anda sama seperti ini, penjual sayur lontong ini. Lidahnya panjang nih, melilit-lilit di pohon sagu. Betul, berarti kan kesimpulannya Bang David tadi kalau belum ada tanda-tandanya berarti itu bukan Yesus yang asli. Kan gitu. Pintar sekali anak-anak ayah. Begitu Keren. juga dengan kesaksian. Gak ada itu semua. Ada lagi tuh. Kamu kenapa murtad? Ini nih bang. Apa? Setelah aku dari umroh ke umroh, kenapa? Aku lihat Yesus di atas Ka'bah duduk sambil merokok. Jangan kurang kerjaan. Iya. Ada lagi ditanya, kenapa ibu murtad? Aku juga bingung bang, kenapa? Hampir tiap malam saya mimpi datang Yesus di kamarku. Ngapain? Tidur di sampingku bang. Oh iya. Ada lagi. Kenapa ibu murtad? Setiap saya sholat tahajud, ya, ada bayangan putih bercahaya, warna putih bercahaya, kemudian rambutnya panjang. Lalu dia berbisik bang, apa katanya? Akulah Isa Al-Masih. Parah. Berapa kali itu terjadi? Hampir setiap saya sholat tahajud. Oh ya? Akhirnya apa yang ibu lakukan? Saya datangilah pendeta, aku tanya-tanya, katanya itu Yesus datang menjamah saya sebagai orang yang dipilih, kata dia. Wah, mantap kali. Habis itu kubacakan ayatnya. Ibu, coba baca ini. Kata Yesus, kalau ada yang datang memakai namaku, percaya atau jangan percaya? Itu kan beda, Pak. Itu bicara akhir zaman. Lah, tidak. Kalau Yesus yang datang, tandanya ada. Apa tandanya? Ya baca. Ada nggak pada saat dia datang itu kemudian bintang-bintang berjatuhan? Ya enggak lah Pak, kiamat lah itu. Nah itulah bukti bahwa Yesus itu bukan. Akhirnya apa kata beliau, ibu itu? Mertuanya adik saya yang bungsu. Apa kata dia? Mau Yesus kah dia?
Mau bukankah dia Yesus? Aku tidak peduli. Yang penting Yesusku, aku cinta padanya. Mau sampai kapanpun, biar apapun yang Bapak katakan, aku tetap cinta kepada Yesusku. Halilintar, kata dia gitu. Ya sudah. Terserahlah Bang itu. Suma, padahal Bang Juma bisa kita diskusi sekarang Bang Suma. Itu. Itu tadi. Bang Suma. Iya. Host izin saya bisa diskusi dengan Bang Suma sekarang? Nanti kayak tadi malam. Bang Suma, boleh? Ya tapi nanti kayak tadi malam. Tadi malam yang mana Bang Suma? Tadi malam dimintai dalil. Nah, ayolah, ini besarkan saya, kita main dalil sekarang. Oh si mantap. Buset. Buka data, tunjukkan. Anak-anak Teos kalau ngomong itu memang berlebihan kali. Iya lanjut Itu saya aja. minta Aki, saya minta mereka turunkan 2 level percaya dirinya. Turunkan 2 level percaya dirinya, ketinggian itu. Yaudah, udah besarin tuh pakai dalil, ayo. Buka dalil ya, bukan karangan, bukan asumsi. Awas nanti ngarang. Saya bernarasi dulu boleh. Silakan abang. Iya, dengarkan saudara Rames. Tuhan pencipta alam semesta yang menyatakan diri melalui para nabi, itu tidak pernah kemudian mengajarkan Bani Israel sebagai bangsa pilihan untuk mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan, untuk nebus dosa. Begitu juga di Islam. Fasholli lirabbika wanhar. Maka berkurbanlah, kurban itu hewan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 pun dikatakan, Tuhan sudah mengatur aturan main kepada seluruh umat terdahulu sebelum Islam. Mereka ketika ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang disebut kurban, qaraban. Kalau di Ibrani menyebutnya seperti itu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kristen muncul menerima satu persembahan di atas salib berupa manusia. Jadi kalau kita lihat nih literasi yang muncul di dalam Bible, iblis menyerahkan Yesus untuk menjadi sembahan pengikut iblis. Ngeri kan? Anda tanggapi nanti. Iblis mempersembahkan kurban di atas salib kepada pengikutnya, yaitu Kristen. Nanti Anda bantah. Sekali lagi saya ulang lagi untuk ketiga kalinya. Iblis mempersembahkan kurban kepada pengikutnya. Siapa yang menerima kurban dari iblis, mereka adalah pengikut iblis. Silakan. Orang Yahudi tidak pernah menerima kurban berupa persembahan dari iblis. Mereka senantiasa berkurban berdasarkan perintah Nabi Musa. Imamat 1 nomor 2, Imamat 18 mereka hindari, Imamat 4 yang persembahan iblis di atas tiang salib. Itu real, itu fakta. Siapa yang mempersembahkan Yesus? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan? Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Sedangkan Yudas tujuannya adalah mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi, kepada orang-orang Yahudi, dan Yahudi mengeksekusi dia melalui tangan orang Romawi. Berarti Yesus ini jelas adalah persembahan. Dia adalah kurban. Pertanyaan saya, sadarkah saudara sebagai seorang Kristen yang menyembah kepada korban persembahan iblis di atas salib? Silakan. Oke. Sebenarnya kalau saudara mengatakan bahwa penyaliban itu adalah korban persembahan dari iblis, itu adalah hal yang salah. Karena penyaliban itu terjadi
itu upaya iblis untuk melenyapkan firman Tuhan. Jadi iblis itu menghasut manusia untuk menolak kebenaran itu. Nah, untuk menolak kebenaran itu dengan cara harus kebenaran itu dilenyapkan. Akan tetapi di sana iblis tidak mengetahui bahwa apa yang ingin mereka lenyapkan itu tidak bisa. Karena itu adalah kuasa Tuhan, ya. Tuhan mempunyai kuasa sehingga tidak bisa mereka melenyapkannya. Buktinya dia bangkit. Nah, saya ingin ulangi, saudara-saudara tadi mengatakan bahwa Tuhannya sama, tapi sebelum saya masuk ke sana, saya tunjukkan kepada saudara bahwa di 1 Samuel 15 ayat 23, ya, 1 Samuel 15 ayat 23. Saya dari tadi kita berbicara, saya bilang kita buka data, ya, tapi lagi-lagi saudara tidak menunjukkan apa-apa, hanya mengatakan saja demikian. Ya, mau bilang apa lagi? Tapi oke lah, saya coba berusaha. Sebab pendurhakaan terhadap pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ya, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sesuatu yang sama seperti berhala. Dan terafim, ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Orang yang menolak firman Tuhan itu dia berhala, ya. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Maka Tuhan menolak engkau juga. Menolak firman Tuhan, Tuhan menolak engkau juga. Nah, sehingga akan sesuai, akan seimbang. Iblis yang dulunya adalah malaikat karena tidak taat kepada firman Tuhan itu dibuang ke bumi, ya. Sehingga sama seperti Yesus bilang, tidak bukan orang yang memanggilku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang saya juga mungkin inginkan perjanjian lama. Nanti Bang Suma bilang ini perjanjian lama, tidak sesuai. Kita masuk ke perjanjian baru, ya. Di Roma pasalnya yang ke-7 ayat 19. Kita lihat, ya. 19 Bang Suma. Ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik aku kehendaki, yaitu apa yang jahat yang aku perbuat. Nah, seorang yang melakukan kejahatan itu sudah melenceng dari firman Tuhan. Dia sudah mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan dagingnya. Itu tertulis di iblis yang menjadi bapakmu, ya. Nanti tunggu saya cari ayatnya, atau mungkin nanti keberikutan saya tunjukkan ayatnya, ya. Iblis yang menjadi bapakmu. Nah, sekarang Yohanes saya tanya 8, kepada ya. Bang Suma. Gimana? Ya, nah sekarang saya tanya kepada Bang Suma. Menurut Bang Suma, apakah menuhankan hawa nafsu itu adalah syirik atau tidak, Bang Suma? Karena mohon maaf, dari sejak semula itu seseorang yang tidak menurut perintah Tuhan itu akan dihukum. Pasti dihukum dan kekal itu, neraka kekal itu. Iblis pun dihukum kekal itu. Nah, bagaimana dengan Bang Suma? Seseorang yang menuhankan hawa nafsunya, bagaimana dengan dia? Apakah dia dihukum kekal juga atau dia akan mendapatkan pengampunan? Sudah menjalankan hukuman dan baru mendapatkan pengampunan. Silakan Bang Suma. Oke. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu, siapa mereka? Kristen. Kenapa Kristen dikatakan menuhankan hawa nafsu? Coba lihat, ya. Orang Kristen sedunia hari Minggu pagi-pagi, mereka mandi, mereka kemudian bersihkan badan, habis itu mereka pakai baju yang bagus. Kemana mereka pergi? Ke gereja. Ngapain?
menyembah. Siapa yang disembah? Korban. Korban yang mana? Yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Ada perintah? Nggak ada. Dari Tuhan? Ada? Nggak ada. Dari Yesus? Ada? Nggak ada. Dari Musa? Ada? Nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan mereka secara kelompok untuk ke gereja menyembah Kristus? Hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Pernah. Siapa? Kristen. Kalau bukan hawa nafsu yang menghantarkan Kristen ke gereja menyembah sosok Kristus, itu siapa lagi? Elohim? Tak ada. Lalu siapa? Hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Ente yang dimaksud. Tak ada dalil. Anda menuhankan korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, tak ada dalil. Karena hawa nafsu, syahwat, iblis. Anda membawa 1 Samuel 15.